slide judul, kita lihat. Kalau kita lihat variabel yang ada di dalam judul saudara itu adalah satu, variabel bebasnya itu penegakan hukum. Sedangkan variabel terikatnya pasal 20 ayat 1 tadi ditambah ayat 2 ya kayak. Nah, kemudian variabel antaranya itu kasus orang bermain layang-layang. Saya akan tanggapi dengan menggunakan 5 langkah ya analisis yang memang saya akan perkenalkan kepada mahasiswa setelah saya membaca beberapa buku-buku metodologi penelitian. Satu, analisis kategorisasi hukum. Jadi kita membuat kategorisasi. Kategorisasi yang dimasukkan di sini adalah sumbernya ada 2. Ya, satu, menganalisis kategori tapi sumbernya peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Perda nomor 19 tahun 2021, ya kan? Nah, kita lihat nih perdanya, kategorinya tuh, lihat tuh. Satu, tentang penyelenggaraan ketentraman. Kategori kedua, tentang ketertiban umum. Kategori ketiga, tentang perlindungan masyarakat. Nah, dalam kaitannya kita membuat kategorisasi, ya kan? Atau kita pelajari sumbernya dogma ya, dogma deskriptif analisis, dogmanya, dogma konsepnya. Dalam kaitan yang mana nih pasal 21 ayat 1 ayat 2 itu dalam kaitannya dengan kategori ketentraman atau kategori ketertiban umum, kategori perlindungan masyarakat. Nah, untuk bisa melakukan itu, kamu melakukan analisis klarifikasi hukum. Letak bab itu di mana? Pasal 21 ayat 1 babnya apa judulnya di Perda itu? Tertib lingkungan. Tertib lingkungan di mana? Dari kategori ketentraman atau ketertiban umum, perlindungan masyarakat atau apa? Lingkungan, tertib lingkungan. Masuk kategori ketertiban umum. Nah, gitu caranya, kan? Ketertiban umum. Berarti kita sudah dapat nih fokus permasalahannya. Pasal ini dalam kaitannya dengan ketertiban umum, dalam hal ini diberikan judul nomenklatur bab tertib lingkungan, ya kan? Namun karena ada korban, ya kan? Tentang berarti perlindungan masyarakat kategori yang kedua itu nanti ya klarifikasi analisisnya ya. Oke, kita masuk analisis klarifikasi, namanya kerangka konsep. Hasil analisis klarifikasi hukum itu menghasilkan namanya kerangka konsep, ya kan? Nah, satu, penegakan hukum. Nah, kamu harus bikin tuh. Penegakan hukum adalah ada enggak nanti? Ya, jadi saya sarankan nanti definisi penegakan hukum itu grand teori gedenya itu. Penegakan hukum grand teorinya itu. Middle teorinya adalah teori efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah, nah gitu kan? Teori makin mengkerucut, teorinya adalah ketertiban umum. Nah gitu, jadi piramida terbalik. Bagus tadi slide-nya, juga buka slide kerangka teorinya. Nah, arahkan ke kerangka teori, Bu. Nah, ya. Nah, ya kan? Grand teori semua itu adalah penegakan hukum, kan? Terus efektivitas hukum, ya kan? Lalu kesadaran hukum, ketertiban umum itu nanti itu kerangka konsepnya. Di bab 2 itu ini diperjelas, ya. Oke, ya. Saya saran aja ya. Kemudian verifikasi sekarang, analisis verifikasi hukum. Verifikasi hukum itu di dalam metodologi penelitian hukum itu menghubungkan dasolen dengan dasain. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haryadi. Ternyata materi muatan dari pasal ini nih, ya, kenapa nggak efektif, ya kan? Karena pasal 21 ayat 1-nya melarang, ya kan? Menyimpan, memainkan, ya kan? Menjual, ya kan? Jadi tiba-tiba Pak Haryadi ini dapat layang-layang, harus disimpan di rumah nih Pak Haryadi ini. Satpol PP. Kelihatan Satpol PP. Apakah Pak Haryadi melanggar pasal 21 ayat 1? Padahal Pak Haryadi tidak pernah ikut festival. Kalah senjata api lagi. Ya kan?
Nah, kan itu yang perlu nanti jadi analisisnya tentang peraturannya sendiri. Kan ada 5 faktor tadi kan. Nah, peraturannya sendiri kalau dilihat dari ilmu perundang-undangan dikritisi gitu. Nah, analisis dari peraturannya itu sendiri. Kaitannya dengan Filosofi, sosiologi gitu. Kan dapat mata kuliah ilmu perundang-undangan, dipakai itu teorinya. Jangan ditempel. Selama ini kan saya evaluasi skripsi fakultas hukum ini hanya ditempel doang gitu kan. Nah, padahal metodenya pendekatan dikritik analisis. Dan jadi udah betul teori GSD-nya penegakan hukum. Penegakan hukum adalah kan. Nah, untuk itu saya akan membuat klarifikasi hukum, ya kan? Efektivitas hukum adalah saran hukum malah ketentuan umum adalah kalau definisi sudah ada dari perda pindahkan. Tapi kalau tidak ada, kamu bermain dengan dogma. Adanya tuh. Ada enggak? Penegakan hukum Di perda di bab 1 ketentuan umum. Penegakan hukum adalah ada enggak? Yang ada enggak salah ketertiban umum. Enggak ada, yang ada ketertiban umum. Ketertiban umum ada enggak definisinya? Ada. Coba baca ketertiban umum ada apa maksudnya? Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang serba teratur, rapi dan indah bagi warga yang melihat dan merasakannya. Warga yang indah. Perlindungan hukum ada. Perlindungan hukum ada enggak? Ada enggak? Di bab 1. Perlindungan masyarakat. Belum apa bunyinya? Perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pilkada dan pemilu, serta membantu upaya pertahanan negara. Jadi kalau festival layang-layang, ya kan? Karena tadi festival saling menyaut, siapa yang bisa memutuskan paling banyak dia juara kan? Berarti banyak layang-layang putus. Oke, sekarang verifikasi kedua. Yang main layang-layang itu orang Pontianak atau orang luar Pontianak? Orang Pontianak. Orang Pontianak. Mainnya di wilayah hukum Pontianak atau di Kakap? Di Kuburaya? Ada yang di Kuburaya. Berarti ada 2 kategori. Pemain layang ada di orang Pontianak, main layang-layang di wilayah hukum Kuburaya, Kakap kan? Karena batas kota Pontianak dengan Kuburaya ini kan kotanya hanya seperti hanya batas itu, kayak Sungai Raya itu kan, Sungai Raya dalam. Ini Parit, ini kota Pontianak, ini Kuburaya kan. Mainnya di situ, di atas Parit dia main. Gimana ya? Biasanya gua festival itu. Misal festival layang-layang di Jakarta. Itu dari Malaysia datang, dari Cina. Tapi di lapangan kan? Di lapangan. Nah sekarang kalau itu main layang-layang di kota Pontianak di mana? Di belakang rumah Bapak Tarmiji atau di lapangan sepak bola, atau saya tahu pengamatan ya main layang-layang di lantai 2. Dia punya rumah di lantai 2, dia main layang-layang. Gimana tuh? Kemudian verifikasi ketiga, dasolan dengan dasen, faktanya sudah tiba kata Rugi Gerung kan? Ya kan? Jadi layang-layangnya mainnya di Kakap. Berarti di luar wilayah hukum Pontianak. Putus, jatuh layang-layang tuh ke Pontianak Barat, depan rumah kau kan misalnya, ya kan? Dikejar lah kan, mau kejar orang kan. Anda pernah lihat orang ngejar layang-layang? Nggak tua, nggak muda, ya kan? Ya kan, ngikut dia. Pak, layang putus, kata anaknya kan. Karena bapaknya saking sayang sama dengan anaknya, dia nggak ngajarkan untuk hadiah mahal. Berapa satu layang-layang kalau mau tahu harganya? Nah, nanti kau cari teliti ya kan? Jadi nanti ya untuk melakukan validasi nih, analisis validasi hukum data, ya kan? Kau main layang-layang tuh, kau videokan 1 menit ya. Orang mudah-mudahan ada orang yang ngejar layang-layang, kau videokan 1 menit, ya kan? Kemudian orang kalau yang berita itu bolehlah dari dokumen ya Pak ya, jadi sudah dokumenkan dari itu news kan. Nah,
Nah, tapi kan Yus, itu kan fakta, tapi kan belum bisa menjadi fakta hukum karena belum ada penegakannya kan. Nah, oke. Terus toko yang jual layang-layang, ada pemain, ada penyimpan, ada pembuat, ya kan? Nggak mungkin dah orang main layang-layang tuh nggak beli atau buat sendiri. Ada agen layang-layang, saya tahu itu, ya, ada agen layang-layang kan? Nah, agen layang-layang. Jadi kamu pura-pura lah, beli layang-layang, kan gitu kan? 1 menit, udah berapa kategori tuh? Pemain layang-layang, penyalur layang-layang, penonton festival. Tadi Pak Edi menyarankan Dinas Pariwisata masuk program enggak? Apakah festival budaya itu komunitas yang menyelenggarakan atau Pemkot Kota Pontianak atau Pak Camat Pontianak Barat yang melaksanakan? Jangan-jangan festival budaya itu Kabupaten Kuburaya, mainnya di Punggur sana, langsung rame kan, ya kan? Ya, salah satu jurnalistik namanya Nur Iskandar itu pernah melakukan investigasi, ya, dia pura-pura wawancara dengan pemain layang-layang di Punggur. Ternyata yang main layang-layang itu konglomerat, sultan-sultan, kaya-kaya. Lalu ditanya, diwawancarai sama jurnalistik, kenapa Bapak kan cukup kaya, saya tahu Bapak ini tokoh masyarakat, punya usaha di Pontianak. Hobi lah katanya, hobi lah. Jadi kan hobi kan, nah, dia ikut festival aja, jadi ya kan, itu yang jadi nyata. Kemudian itu validasi ya nanti ya. Nah, 1 menit. Kalau perlu nanti waktu ujian, kau setel kan itu, kau jahit tuh kan. Nah, selebihnya kau masukkan kasih saya jadi TikTok saya. Yang kelima adalah ya, validasi falsifikasi hukum. Apa itu ini teorinya. Tapi tolong nanti hasil penelitian kamu teorinya bunyi ya kan? Ini data. Dideskripsikan datanya kan, hasil wawancara ini. Dalam kaitannya dengan teori efektivitas hukum kan begitu ya Pak Edi. Dalam kaitannya dengan teori kesadaran hukum, hasil penelitian saya memaparkan gini. Dalam kaitannya dengan ketertiban umum, jadi teorinya jangan sekedar ditempel. Begitu. Dijelasin. Deskriptif analisis kan. Nah, mendeskripsikan, menggambarkan, tapi menganalisa dengan 5 langkah itu. Kenapa? Hasil evaluasi skripsi Fakultas Hukum ini setengah tesis, setengah skripsi. Evaluasi dari skripsi Fakultas Hukum ini setengah tesis, setengah skripsi. Jadi kalau kamu nanti lulus melanjutkan S2, naik menjadi tesis. Waktu di skripsi itu sudah dibiasakan menganalisa. Nah, jadi mahasiswa hukum harus rajin menggunakan mahasiswa, ya kan? Paparkan, kalau gambarkan ya jumlahnya sekian pemain layang-layang. Tapi teorinya ditempel nggak bunyi, gitu loh, ya kan? Makanya sekarang 5 bab skripsi kita kan, bab 2 itu pendalaman dari tujuan pustaka kan? Tadi itu penegakan hukum adalah ini kan gitu. Bab 3 tentang metode penelitian. Kamu melakukan apa? Pada tanggal sekian saya melakukan wawancara dengan ini. Buat sebab kronologinya kan. Ketika saya melakukan ini, saya wawancara saya menggunakan profesional atau saya menggunakan wawancara tertulis kayak wartawan 5 Duha kan. Nah, itu diceritakan. Dan gitu. Bab 4 hasil penelitian. Pada hasil penelitian inilah teori ini bunyi, ya, tidak hanya ditempel. Saya kira itu ya masukan dari saya ya, karena sudah banyak. Nanti waktu ujian, ya, ingat nih hasil penelitian ini tidak hanya menguji skripsi, tapi komprehensif. Judul ini berkaitan dengan mata kuliah apa? Kira-kira berkaitan dengan mata kuliah apa? Pemerintah daerah. Ya, kuasai lagi materi kuliah pemerintah. Hukum administrasi negara, izin kan, kuning, perundangan, 3 mata kuliah dibaca lagi, ya kan, dapat A. Semuanya berapa? 3 mata kuliah dapat A semuanya? Dapat A. Pertanggungjawabkan nanti waktu ujian ya. Oke. Ya, saya kira itu ya. Pak Haryadi, masukan dari saya.
Terima kasih Pak Iman.